Halo, bertemu lagi dengan aku, Shutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aquarius ya, terkait percintaannya di bulan November 2020. Oke Aquarius, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, misalnya kalau ini nggak resonate, apalagi nggak cocok untuk kamu, jangan berkecil hati, baper, apalagi marah-marah ya, kan aku udah bilang, tiap orang itu energinya beda-beda, nggak selalu sama, dan aku nggak mungkin bacain energi kamu ini, kalian ini satu-satu, yang aku bacakan secara kolektif yang paling besar, oke? Itu aja. Apabila kamu ingin readingan ini akurat 100%, kamu bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya. Oke, sebelum mulai izinkan aku untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Aquarius. Kalau bisa kamu ikutin readingan ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kalau kamu lengkap-lengkap, takutnya itu hasilnya tidak sesuai. Ya, makanya kalau bisa ikutin dari awal sampai akhir. Oke? Zodiak Aquarius percintaannya November 2020. Saya harap ini adalah hal yang baik ya. Oke, Aquarius cintanya November 2020. 10 kartu. Wow. Seven of Wands, Nine of Swords, Three of Swords. Wow. Okay. Wow, Ace of Pentacles, Ace of Wands, oke, satu lagi, Five of Wands. Oke, bottom of the decknya ada ini. Aquarius November 2020 terkait percintaannya ya, sebenarnya bisa dibilang bagus, nggak gitu bagus, dibilang jelek, nggak begitu jelek. Dia ini senang sama kamu, dia sayang, apalagi bagi kalian yang udah jalanin hubungan dengan dia ya. Tapi orang ini juga masih bingung dengan perasaannya. Jadi tidak sepenuhnya dia sayang sama kamu. Bukan berarti dia nggak sayang, paham nggak? Kadar cintanya itu belum besar. Itu maksud aku. Kadar cintanya itu belum besar. Jadi bisa dibilang itu masih sekitar 60 atau sampai 65%. Dia sayang kok sama kamu. Cuman nggak begitu terlalu sampai sayang-sayang banget ya. Kadang aku lihat mungkin entah kamu atau dia nih yang ragu ya. Saya lihat ini agak nakal ya, entah kamu atau dia menggoda orang lain di sini nih. Ada yang mencoba untuk menggoda ya, karena dia ngerasa hubungan kamu dengan dia ini awalnya aja yang enak atau romantis, tapi kok lama-lama kayak flat, atau mungkin
kalian belum jadian, belum pacaran, tapi masih gebetan ya, masih deket. Awalnya aja asik, kok lama-lama dia ngerasa kayak bosen. Padahal awalnya dia ini suka, tapi lama-lama kok kayak ada bosen gitu. Jadi yang aku tangkap di sini ya, memang posisinya saat ini bukan cuma kamu aja yang dideketin, tapi juga orang lain. Ya, bukan berarti dia PHP-in kamu, enggak. Cuma dia ingin netepin perasaannya sih. Lebih tepatnya seperti itu ya. Dia lagi netepin perasaannya, sebenarnya nih saya ini lebih condong sama siapa? Sebenarnya ini saya ini lebih sayang sama siapa? Jadi bisa dibilang dia ini masih ragu dengan perasaannya ya. Ke kamu ragu, ke orang lain yang dia deketin juga ragu. Jadi sama-sama ragu. Ya, jadi bukan cuma kamu aja porsinya, tapi ke orang lain yang dia deketin juga ragu. Jadi kalau untuk ditanyakan komitmen serius, kamu mau nanyain ke dia, dia belum bisa. Dia belum bisa. Karena dia sadar perasaannya ini masih bimbang. Dia masih belum yakin. Dan bisa dibilang dia tidak sepenuhnya percaya sama kamu. Maksudnya nggak sepenuhnya itu, jadi kayak perasaannya itu nggak diberikan seluruhnya ke kamu ini. Gitu loh Aquarius. Ya, makanya kenapa dia, kalau kamu ngelihat dia agak berbeda akhir-akhir ini, yaitu dia juga deketin orang lain. Ya, tapi bukan berarti dia PHP-in kamu, enggak. Cuman memang dia pengen tahu aja. Jadi dia biar mantepin perasaannya dia sendiri gimana. Ya, kamu bantu doa aja. Dan kamu juga harus yakin supaya bikin dia ini mau sama kamu gitu. Ibaratnya kamu juga berjuang, masakin masakan yang dia suka atau perhatiin dia gitu. Biarnya dia ya ini tuh leleh atau luluh sama kamu ya. Biar dia ini buru-buru nembak kamu, bagi kamu yang masih single ya. Nah, bagi kamu yang couple nih, yang udah menikah atau yang udah pacaran, dia ngerasa memang pacaran sama kamu ini udah mulai bosen. Dia merasa seperti itu, makanya dia coba cari yang lain. Tapi meskipun dia cari yang lain, dia nggak pacarin, enggak, cuma sekedar chat aja. Kayak istilahnya genit. Kamu paham nggak? Kayak misalnya gini, kamu pacaran sama si A nih. Nah, si A ini deketin orang lain, lawan jenis yang lain, kayak sering chat atau sebagainya, tapi nggak dipacarin, cuma kayak buat ngusir kebosanan dia aja. Sama halnya bagi kamu yang sudah menikah, ya, dia juga kayak gitu sama. Dia ngerasa pernikahan ini sudah mulai hambar, sudah mulai bosen, makanya kenapa dia mulai mencari-cari yang lain, tapi nggak sampai selingkuh. Saya lihat nggak sampai selingkuh, cuma selingan. Kamu paham nggak selingan? Buat ngusir kebosanan, kayak temen chat gitu loh. Tapi begitu aja bikin kita kesel ya, gondok ya. Iya, saya juga kalau begitu aja kesel, gondok. Ya sekarang setidaknya kamu usahain deh bikin suasana lebih romantis lagi. Bagi kamu yang lelaki atau bagi kamu yang perempuan, coba lebih sering perhatikan dia, masak-masakin apa ya makanan yang dia sukai. Intinya mah seperti itu ya. Jadi kamu harus mau berusaha, intinya gitu, jangan mau menyerah ya, tetap usahain gitu. Kalau sampai ketahuan misalnya dia chat-chatan sama cewek lain atau cowok lain, ya kamu tanyain kenapa kamu begitu, apa udah bosen atau gimana. Saya lihat sih memang dia ini udah mulai agak bosen, saya lihat ya, kerasa energinya ya. Sebenarnya dia berusaha tetap setia sama kamu, cuman dia ngerasa bosen dan itu susah dihilangkan ya. Sedangkan ketika dia berhubungan dengan orang lain, maksudnya dengan komunikasi dengan lawan jenis yang lain, itu kayak ngebuat gairah dia itu, kayak semangat dia itu ya berkembang, kayak membara gitu. Tapi dia nggak sampai pacarin, cuma buat selingan chat aja. Jadi semacam flirting ya, kalau bahasa Inggrisnya flirting, kayak menggoda doang gitu. Cuman kesel ya, nggak boleh kayak gitu juga, dosa sebenarnya sih ya. Sekarang kalau memang ini resonate untuk kamu ya,
Ya kamu tanyain aja, kamu bilang apa yang kurang, apa yang harus diubah gitu, agar bisa suasananya seperti bisa dulu kala romantis kembali kayak gitu ya. Jadi jangan patah semangat, jangan. Saya lihat nggak ada perceraian kok bagi kamu yang menikah, atau bagi kalian yang couple yang udah pacaran, aku lihat nggak ada putus, cuman memang dia lagi flirting aja nih, lagi ngegodain, cuman memang lagi masa-masanya bosen kayak gitu ya. Jadi jangan takut-takut, jangan pikirin enggak, dia sayang sama kamu, cuman memang sayangnya itu nggak sampai full. Mungkin karena pengaruh ya, menurut aku karena kebosanan itu pengaruhnya juga. Mungkin saat ini kamu jadi berbeda, atau mungkin kamunya kurang perhatian, atau kamunya udah mulai cuek, itu yang ngebuat dia itu jadi cari yang lain gitu ya. Intinya ya semangatlah buat dapetin hati dia, supaya dianya itu tetap sama kita gitu ya. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya Aquarius. Bukan, aku bilang dia mulai kabur, mulai flirting, lihat-lihat yang lain, mulai menggoda yang lain. Nah ini kartunya ya, dia mulai menggoda sedikit demi sedikit. Takutnya yang ditakutkan itu dari ngegoda itu lama-lama jadi pacaran, itu yang aku takutin memang sih. Kan energi yang kebaca ini saat ini dia masih menggoda ya, cuma takutnya dari chat-chatan komunikasi, takutnya dia bener-bener selingkuh beneran ya. Itu memang yang aku takutin. Makanya kamu harus usahain deh, jangan sampai pasangan kamu atau kamunya, misalnya energinya ini masuknya ke kamu, jangan sampai kayak gitu ya. Ingat ya, selingkuh itu nggak baik. Kita harus ingat karma itu ada. Kata siapa Tuhan nggak melihat? Tuhan ngelihat. Selingkuh itu juga dosa, menggoda juga dosa. Kata siapa nggak dosa ya. Bukan aku jadi kayak pembuka agama ya, bukan. Aku cuma kasih tahu, kan lebih enak begitu ya. Kan pingin jalannya mulus, pingin kan hidupnya enak, hidupnya baik ya. Makanya jangan berbuat yang aneh-aneh. Intinya seperti itu ya Aquarius ya. Dan di sini nah, ini bagi kamu yang berkeluarga ya, memang dia ngerasa udah bosen banget. Ini kelihatan banget dia sudah bosen. Lalu ada Knight of Sword. Nah, di sini. Dan ada Queen of Wands. Nah, di sini ngelihat dia memegang sebuah lilin dan sebuah pedang. Bener nggak sini? Ini ada lilin dan ada sebuah pedang ya. Dia menginginkan hubungan yang bergairah. Maksudnya menginginkan hubungannya romantis. Sorry ya, omongannya agak menjurus seperti itu. Ini bagi kamu yang udah menikah, dia tuh menginginkan hubungan yang kayak bergairah, romantis. Itu bisa membangkitkan hasrat dia gitu. Itu yang dia mau ya. Jadi kalau bisa mungkin ya, bagi kamu yang udah menikah ya pahamlah, aku nggak perlu jelasin ya. Nah bagi kamu yang belum menikah, masih pacaran ya, kamu perhatiin dia, kamu semangatin dia ya. Nah bagi kamu yang masih single, masih deket dengan orang ini, yakinkan dia supaya dia ini bisa pilih kamu, bahwa kamu ini bukan orang yang salah untuk dipilih, bahwa kamu ini layak loh dipilih, bahwa kamu ini adalah orang yang tepat. Intinya seperti itu. Jadi harus berusaha ya, berusaha meyakinkan dia juga, berusaha juga dalam berdoa ya, berdoa kepada Sang Maha Kuasa gitu. Tapi misalnya nggak mau Aceh, aku nggak mau sama yang ini, dianya kayak gitu, aku mau cari yang lain aja nih. Misalnya kamu belum deket sama dia,
masih gebetan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan keputusan di tangan kamu. Kalau kamu mau cari yang lain tak masalah. Karena memang dianya aja kan masih bimbang. Kalau kamu deket sama yang lain ya nggak masalah toh. Kan masih deket. Ya, lagi pula dia perjuangin kamu, nggak terlalu sampai perjuangin banget kan. Dianya aja masih flirting dengan lawan jenis yang lain ya. Kamu gitu juga ke yang lain. Jadi bisa dibilang ya jangan terlalu mengharap-harap juga, nggak apa-apa. Kamu mau cari yang lain juga nggak apa-apa. Misal bagi kamu yang udah pacaran, kamu udah ngerasa enek, misalnya kesel dibuat kayak gitu, kalau kamu mau putus atau gimana kan itu keputusan di tangan kamu ya, nggak apa-apa. Bukan keputusan bukan di tangan saya, kan di tangan kamu. Nah kalau kamu yang sudah menikah ya jangan begitu ya. Kalau udah menikah itu kita harus membangkitkan momen pernikahan. Namanya nikah itu kan sekali seumur hidup. Kecuali kalau KDRT pasti saya nyaranin buat pisah ya. Tapi kan ini kan hanya sebatas flirting ya. Jadi itu masih bisa dibicarakan baik-baik sebenarnya. Nggak perlu dibicarain secara frontal atau marah-marah ya. Bicarain baik-baik aja. Jangan sampai memancing emosi. Intinya seperti itu ya. Karena kebanyakan takutnya kamu bicaranya emosi, dianya emosi, nggak ada jalan keluar, malah komunikasinya nggak lancar. Nggak enaknya kan begitu ya. Jadi omonginnya pelan-pelan aja, yang enak-enak aja. Apalagi aku lihat juga dia juga kan pusing cari duit ya, dan memang orang ini juga agak suka bohong ya. Kalau bisa aku bilang emang orangnya suka bohong, itu memang bener. Mungkin dia takut, kayaknya dia takut kalau ketahuan ya, orang yang deket sama kamu atau orang yang sedang bersama kamu memang kadang-kadang dia suka bohong karena takut ketahuan. Kalau ketahuan gimana, kan kamu pasti ngomel, pasti marah-marah dong ya, enggak gitu ya. Aquarius, itu aja untuk readingnya. Kita lihat pesan untuk zodiak Aquarius percintaannya. Pesan untuk zodiak Aquarius di bulan November 2020 ini apa ya? Kita lihat apa yang ingin disampaikan angel untuk Aquarius. Oke. Pesan yang ingin disampaikan angel untuk Aquarius. Oke, ada dua, aku ambil satu aja. Sip. 49. Action speak loudly. Itu maksudnya express your love through action. Ekspresikan cinta kamu. Ya, ini bagi kamu yang pacaran atau yang udah menikah, ekspresikan. Terkadang kalau kamu sayang dengan seseorang, bilang cinta aja itu kan gak cukup. Ya, terkadang kamu harus menunjukkan apa yang kamu rasakan itu ya memang sesuatu hal yang murni, bahwa kamu itu benar-benar sayang sama dia. Jadi mungkin takutnya dia kurang merasa kayak kurang dicintai atau gimana. Jadi kan bukan hanya sekedar I love you aja. Kan yang ku bilang tadi, cinta itu kan butuh perhatian. Ya, kayak seperti memasak masakan yang dia sukai, atau memberikan perhatian buat dia, lebih lembut. Nah, semacam itu. Ya, itu sebuah perhatian. Jadi itu action itu yang harus kamu tampilkan ya. Jadi bilang I love you aja ke orang yang kamu cintai itu gak lebih dari cukup ya, tapi harus diimbangi dengan prakteknya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa kamu itu harus melakukan sesuatu untuk orang yang kamu cintai. Nah, bagi kamu yang lelaki, maskulin di sini ya, kamu ekspresikan cinta kamu. Wanita itu biasanya suka bunga loh. Kayak saya suka bunga mawar. Diberikan bunga mawar, diperhatikan, lagi sakit perhatiin, bawain obat. Jangan cuma cepat sembuh ya, jangan begitu, tapi perhatikan bener-bener kayak
dibeliin obat atau datang ke rumahnya sakit apa, kan kalau gitu kan kayak care gitu. Oke, Aquarius, itu aja ya, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, kalau nggak resonate jangan berkecil hati, berarti pesan ini bukan untuk kamu tapi untuk teman-teman kita lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.